Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati orang yang beriman berada pada dua sisi, khauf dan roja. Khauf artinya takut kepada Allah, kemudian roja artinya punya pengharapan kepada Allah atau punya optimisme. Ini adalah dua sisi hati manusia yang beriman. Oleh karena itu, keseimbangan antara khauf dan roja ini yang kemudian melahirkan keseimbangan sikap pula, sehingga tidak kemudian begitu yakinnya kemudian cenderung sembrono dalam melakukan amal ibadah, dalam menjaga larangan-larangan Allah. Atau misalnya orang terlalu berat pada khaufnya sehingga melahirkan sikap yang terlalu pesimis ya, sehingga kehidupannya selalu diliputi oleh rasa kesedihan. Nah, sudah barang tentu dua sikap ini, dua sisi ini harus ditumbuhkan dalam hati seseorang supaya tidak menjadi timpang kehidupannya. Nah, tentang hal ini, tentang keseimbangan madukan antara takut kepada Allah dan berharap kepada Allah ini, maka Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubati ma tami'a bi jannatihi ahad." Seandainya seorang mukmin mengetahui siksaan yang disediakan oleh Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang berharap masuk ke surganya. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah ma qanata min rahmatihi ahad. Dan seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang dikaruniakan oleh Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang berputus asa dari rahmatnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini adalah gambaran tentang bagaimana madukan antara takut dan harap kepada Allah, antara khauf dan roja. Nah, khauf ini juga kemudian ada istilah yang sedikit berbeda, yaitu khasyah. Sebagian para ulama menjelaskan khasyah ini memiliki perbedaan dengan khauf dari sisi bahwa khasyah ini muncul, rasa takut ini muncul karena pengenalan orang kepada Allah. Jadi ketika orang semakin kenal dan semakin dekat dengan Allah, maka muncullah rasa khasyah ini yang akan menjadikan dia orang yang berhati-hati, tidak mudah untuk sembrono dalam mensikapi kemaksiatan, meninggalkan larangan-larangannya, ataupun dalam rangka mencermati kewajiban-kewajibannya jangan sampai terlalaikan. Ada satu doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikanlah, tanamkanlah ke dalam diriku satu khasyah, rasa takut yang akan menjauhkan
diriku dari maksiat kepadamu. Nah, jadi khasyah ini yang akan melahirkan rasa takut, kemudian kita menjauh dari maksiat kepada Allah. Oleh karena itulah kemudian ketika berharap dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah itu begitu luasnya sehingga kita tidak akan pernah berputus asa dari mendapatkan ampunan dan rahmat-Nya. Seandainya seseorang itu melakukan perbuatan dosa yang begitu besar, maka harapan untuk mendapatkan ampunan dan diterima taubat ini tidak akan pernah terputus ya. Nah, cuma kemudian mungkin seimbang itu tidak kemudian separuh-separuh ya. Nah, kadang-kadang mungkin ada orang yang lebih cenderung memilih rojaknya yang lebih besar ya. Ya karena dari rasa harap ya akan keyakinan terhadap rahmat Allah ini juga sekaligus akan melahirkan kehidupan yang lebih berbahagia dan penuh rasa syukur kepada Allah. Jadi bukan sikap-sikap yang cenderung cenderung menyiksa diri atau memberatkan diri lah. Kalau menyiksa saya kira nggak pas juga. Terlalu memberatkan diri disebabkan karena terbayang-bayang dengan apa yang menjadi rahmat dari Allah itu. Ya seperti halnya mungkin menjadi satu pilihan apakah menjadi orang yang sabar atas segala kekurangan ataukah menjadi orang yang banyak bersyukur atas banyaknya nikmat ya. Sehingga ketika orang bisa memberikan rasa syukur yang setulus hati disebabkan karunia nikmat Allah yang begitu banyak. Nah, ini adalah merupakan ungkapan yang ya tidak ada salahnya ya. Kita tidak bisa mengatakan mana yang lebih afdol, apakah bersabar atas segala musibah atau bersabar atas segala masalah itu lebih baik daripada bersyukur ya. Karena mendapatkan begitu banyak nikmatnya. Karena kemudian rasa bahagia itu pun ridho kepada karunia Allah ini merupakan satu sikap yang baik, yang luar biasa. Bahkan Rasulullah pun ketika ditanya oleh istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kenapa Anda begitu bersemangat untuk melakukan sholat malam sampai bengkak lututnya? Maka Rasulullah mengatakan, saya ingin menjadi orang yang hamba yang pandai bersyukur. Nah, ternyata keinginan beliau, keinginan Rasulullah itu ibadah itu menjadi tanda syukur kepada Allah. Jadi karena rasa bahagia yang ada dalam diri kemudian menimbulkan rasa syukur kepada Allah, ya kemudian ini diwujudkan dalam bentuk ibadah. Nah, saya kira penggerak motivasi seseorang memang kita tidak bisa tidak bisa menyalahkan, tidak bisa mengatakan mana yang lebih utama, mana yang tidak. Tapi motivasi orang dalam berbuat baik memang bermacam-macam. Ada 5 motivasi yang mungkin muncul. Yang pertama karena mencari keridhaan Allah. Ya, ini yang pertama, mencari keridhaan Allah dalam rangka mendapatkan
menjadi orang yang dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka ingin mendapatkan surganya Allah. Ini pun boleh. Nah, kemudian yang ketiga adalah karena takut terhadap neraka, karena takut terhadap hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi motivasi baik dalam melakukan perbuatan baik maupun dalam menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang. Nah, kemudian yang keempat adalah mereka yang berbuat baik semata-mata karena ingin menjadi orang yang baik. Ya, katakanlah berbuatlah kalian sehingga Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman itu melihat apa yang engkau lakukan. Jadi memang motivasi orang bisa bermacam-macam dan semuanya itu adalah faktor pendorong bagi seseorang. Nah, bisa jadi orang lebih tergerak oleh pada satu pilihan, misalnya karena mencari keridhaan Allah, ataukah karena ingin mengejar surga, ataukah karena takut kepada neraka, ataukah yang keempat karena semata-mata ingin berbuat baik. Demikian, semoga memberikan inspirasi dan semangat bagi kita semuanya, dan kita berharap bahwa kita menjadi orang-orang yang bisa selalu berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.